Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat muslim, memang akan menjadi lucu sekaligus aneh jika kita meminta para pendukung acara maulid Nabi untuk memberikan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah juga dari generasi salaf, seperti yang akan kita bahas di video ini, sekaligus akan kita sanggah 10 keanehan argumentasi yang sering diusung para pendukung maulid Nabi. Di antaranya, yang pertama, katanya mencintai Nabi SAW, namun beribadah tanpa perintah Nabi. Kita selaku umat Islam diperintahkan untuk mencintai Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam ayat, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ancaman keras inilah yang menunjukkan bahwa mencintai Rasulullah SAW lebih dari makhluk lainnya adalah wajib. Bahkan mencintai Rasulullah lebih diutamakan dari mencintai diri sendiri, sebagaimana firman Allah SWT, Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Nah, padahal kata para ulama, mencintai Nabi adalah dengan menghidupkan sunnahnya yang diperintahkan. Kata Syekh Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram, menghidupkan ajaran Nabi adalah hakikat mencintai beliau. Sedangkan perayaan maulid tidak ada dalil perintah untuk menghidupkannya. Lantas mereka mengikuti ajaran Nabi siapa? Yang kedua, menanyakan mana dalil yang mengharamkan maulid secara khusus. Padahal seharusnya yang ditanyakan adalah mana dalil yang memerintahkan untuk merayakan maulid atau mengekspresikan cinta Nabi dengan acara maulid. Karena kaidahnya tentu berbeda antara masalah ibadah dan masalah muamalah atau adat atau non-ibadah. Kalau dalam masalah ibadah, hukum asalnya adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Nah, untuk masalah muamalat atau adat, berlaku hukum sebaliknya. Hukum asal dalam perkara non-ibadah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ulama Syafi'i memiliki kaidah hukum asal ibadah adalah tawakuf, yaitu diam sampai datangnya dalil. Perkataan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ibnu Hajar adalah di antara ulama besar Syafi'i yang jadi rujukan. Perkataan Ibnu Hajar tadi menunjukkan bahwa jika tidak ada dalil, maka suatu amalan tidak boleh dilakukan. Itu artinya asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Atau mungkin maulid bukan ibadah? Lantas kenapa capek-capek merayakannya kalau bukan maksud ibadah? Bukankah merayakan maulid untuk menunjukkan cinta Rasul? Maka tentu pahala yang ingin diraih. Yang ketiga, pendukung maulid berkata bahwa maulid adalah bid'ah hasanah. Nah, untuk pembahasan lebih lengkap tentang tertolaknya bid'ah hasanah, silahkan merujuk pada dua video saya yang ini dan yang ini. Mereka menganggap bid'ah itu ada dua, yaitu ada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Namun ketika ditanya apa yang dimaksud bid'ah sayyi'ah, mereka sulit menyebutkan contohnya. Karena semua ibadah yang tanpa tuntunan dikategorikan oleh mereka sebagai hasanah. Padahal ulama Syafi'i seperti Ibnu Al-Attar, murid Imam Nawawi, telah mengkategorikan beberapa bid'ah yang dikatakan hasanah oleh mereka ternyata dikategorikan sebagai bid'ah yang tercela. Ibnu Al-Attar ketika menjelaskan hadis yang dibawakan oleh gurunya Imam Nawawi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu hadis nomor 5 dari Aisyah tentang bid'ah, beliau mengatakan di antara perbuatan bid'ah tersebut adalah salat raghaib dan salat pada malam nisfu Sya'ban, juga membaca surat Al-An'am pada rakaat 1, rakaat pada malam ke-27 dari bulan Ramadan, karena orang awam menyangka bahwa surat Al-An'am turun sekaligus pada malam tersebut. Begitu pula menambah bacaan sholawat pada iqamah. Yang keempat, mengaku bermazhab Syafi'i, namun anehnya tidak pernah menunjukkan secara tegas kalau Imam Syafi'i memperingati maulid Nabi. Yang ada adalah Imam Syafi'i memerintahkan kita untuk menaati dan mengikuti ajaran Nabi, walaupun hal itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Dalam kitab Ar-Risalah, Imam Syafi'i mengatakan, apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW yang tidak ada hukumnya di dalam Al-Quran, maka ajaran beliau pun berdasarkan hukum Allah sudah menjadi ajaran bagi kita. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan
barang siapa yang mengumpulkan orang untuk melaksanakan perayaan Maulid Nabi karena kecintaan pada Rasulullah secara berjamaah dengan menyediakan makanan dan berlaku baik, niscaya Allah bangkitkan di hari kiamat beserta para ahli kebenaran, syuhada dan para solehin. Nah, yang menukil perkataan ini tidak menyebutkan sumber rujukannya atau merujuk ke kitab induk Imam Syafi'i. Karena ternyata perkataan tersebut dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Yafi Al-Yumna sebagaimana dinukil dalam kitab Rawdatul Talibin. Kalau mau menukil perkataan Imam Syafi'i secara langsung, padahal buktikanlah perkataan beliau dari kitab beliau, bukan dari kitab turunan hasil karya ulama lainnya. Yang kelima, maulid dilakukan dengan membaca sholawat dan sirah Rasul. Anehnya, kenapa cuma mau setahun sekali dilakukan? Bahkan setiap daerah punya tata cara sendiri untuk merayakan Maulid Nabi. Ada yang sampai membuat festival selama sebulan dan saling berkunjung satu dan lainnya. Ada pula dengan memperbanyak sedekah. Padahal tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah semacam ini pada bulan Rabiul Awal. Namun mereka membuat alasan bahwa karena dalam acara maulid terdapat ritual sholawatan. Sanggahannya adalah emangnya sholawat cuma bisa diterapkan pada maulid Nabi. Mana dalilnya? Kita diperintahkan sholawat itu setiap saat. Jika dikhususkan pada waktu tertentu tanpa ada dalil, itu jelas mengada-ngada. Beberapa dalil yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan bersholawat setiap saat, bukan hanya saat mauludan. Contohnya ketika masuk dan keluar masjid, ketika tasyahud, ketika nama Rasulullah SAW disebut setelah mendengar azan dan lain-lain. Yang keenam, merayakan maulid pada tanggal yang sebenarnya diperselisihkan oleh para ulama. Buktinya, ada kaum muslimin yang merayakan maulid pada tanggal 10 Rabiul Awal. Mayoritas lainnya merayakan pada tanggal 12. Hari kelahiran Nabi adalah hari Senin. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Sedangkan tahun kelahirannya adalah pada tahun gajah. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad mengatakan, tidak ada khilaf di antara para ulama bahwa Nabi lahir di kota Mekah dan kelahirannya adalah di tahun gajah. Sedangkan mengenai tanggal dan bulan lahirnya Nabi SAW kita, hal ini masih diperselisihkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau lahir tanggal 8 Rabiul Awal, seperti pendapat Ibnu Hazm. Ada pula yang mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal. Dan yang masyhur menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Selain itu, ada yang mengatakan beliau dilahirkan pada bulan Ramadan. Ada pula yang mengatakan pada bulan Safar. Sedangkan ahli hisab dan falak meneliti bahwa hari Senin, hari lahir beliau bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal. Dan inilah yang dinilai lebih tepat. Nah, jika kita meneliti lebih jauh, ternyata yang pas dengan tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Nabi. Meski mengenai kapan beliau meninggal pun masih diperselisihkan tanggalnya. Namun menurut jumhur ulama, beliau meninggal dunia pada tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Dan inilah yang dinilai lebih tepat. Nah, jika demikian, yang mau diperingati pada tanggal 12 Rabiul Awal itu apakah kematian beliau? Wallahul musta'an. Yang ketujuh, sahabat dan istri Nabi tentu orang-orang yang lebih mencintai Nabi, apalagi mereka bertemu dan berjumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung, namun tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan kalau mereka tadi itu mengagungkan dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan merayakan Maulid. Kemudian ada yang berujar, sahabat dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid itu dengan jalan banyak membaca sholawat kepada beliau dan mengamalkan ajaran yang beliau bawa. Sanggahannya, apa memang para sahabat dan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersalawat untuk merayakan ultah Nabi? Siapa yang bilang seperti ini? Mana bukti dalil dan sejarahnya? Mereka memang bersalawat, apalagi pada waktu yang diperintahkan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Kalau mengajarkan amalan Nabi itu benar, namun itu bukan dalam rangka berpapasan dengan maulidan, namun karena ingin menjalankan perintah. Yang Allah berfirman, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi amalkan perintah dan petunjuk Rasulullah SAW, itulah hakikat cinta yang sebenarnya. Kedelapan, berdalil bahwa dia merayakan maulid dalam rangka cinta Nabi. Namun ketika ditanya, malah beralasan karena maulid itu dilakukan oleh kiai atau ustadznya.
itu mah tandanya cinta kiai dan ustadz, bukan cinta Nabi. Jika mereka berdalil bahwa semua kiai dan ustadz di negeri kita turut melaksanakan maulid, maka jawabannya, ketahuilah wahai saudaraku, mayoritas ulama itu tidak mau menggunakan amalan penduduk Madinah di masa Imam Malik di tempat Nabi berhijrah sebagai dalil dalam beragama. Mereka menganggap bahwa amalan penduduk Madinah bukanlah sandaran hukum dalam beragama, tetapi yang menjadi sandaran hukum adalah ajaran Nabi SAW. Lalu bagaimana mungkin kita berdalil dengan kebiasaan sebagian negeri muslim yang tidak memiliki keutamaan sama sekali dibanding dengan kota Nabawi Madinah? Yang 9, di tanah kelahiran Nabi SAW tidak merayakan maulid. Namun anehnya, negeri yang jauh dari tempat tersebut malah merayakannya. Jika maulid Nabi SAW memang amalan baik atau termasuk sunnah, maka tentu dari negeri Saudi dimulainya perayaan tersebut. Namun yang ada, perayaan tersebut sebenarnya perayaan orang Syiah. Mereka lah yang mempeloporinya pertama kali. Al-Maqrizi, seorang pakar sejarah, mengatakan para khalifah Fatimiyun memiliki banyak perayaan sepanjang tahun. Ada perayaan tahun baru, hari Asyura, maulid Nabi, ada maulid Ali bin Abi Thalib, maulid Hasan dan Hussein, maulid Fatimah Al-Zahra, maulid khalifah yang sedang berkuasa, perayaan malam pertama bulan Rajab, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, kemudian perayaan malam pertama bulan Sya'ban, perayaan malam pertengahan bulan Rajab, perayaan malam pertama bulan Ramadan, perayaan malam penutup Ramadan, perayaan Idul Fitri, perayaan Idul Adha, perayaan Idul Ghadir, perayaan musim dingin dan musim panas, perayaan malam Al-Khalij, hari Nauruz, tahun baru Persia, hari Ghatas, hari Milad Natal, hari Khamisul Adas, 3 hari sebelum Paskah, dan hari Rukubat.